شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang saya muliakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita patut mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam nikmat-Nya. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla adalah kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan ibadah salat wajib berjamaah serta salat tarawih yang dilanjutkan dengan majlis dzikir. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, anugerah Allah yang sangat bernilai, yang wajib kita syukuri, dan kita berharap berdoa kepada Allah semoga kenikmatan iman, kenikmatan kesempatan untuk beribadah ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu ibadah yang teragung, yang paling besar kedudukannya di dalam Islam, yaitu ikhlas. Ikhlas itu ibadah tertinggi, karena semua amal kebaikan, semua ibadah tergantung dengan satu ibadah ini, tergantung dengan keikhlasan. Ibadah atau kebaikan-kebaikan tidak akan bisa menjadi atau berbuah pahala kalau tidak ada keikhlasan. Itulah mengapa kita selalu diperintahkan untuk mengkondisikan hati kita sebelum kita beramal. Semua amal kebaikan, apapun yang akan kita kerjakan, kita harus mengkondisikan hati supaya betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, maka seluruh aktivitas kita tidak akan bernilai, bahkan akan berbuah malapetaka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ada 3 golongan di hari kiamat yang Allah siksa terlebih dahulu. Yang pertama, orang alim, orang berilmu, dia mengerti Al-Quran, dia membaca Al-Quran, namun ternyata niatnya bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan di dunia dia sudah mendapatkan pujian dari manusia. Orang seperti ini yang pertama kali dilempar ke neraka. Amalnya istimewa, menghafal Al-Quran, menghafal ilmu, menyampaikan Al-Quran. Itu satu amalan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah. Namun salah menempatkan niatnya bukan karena Allah, maka Allah lemparkan ke dalam neraka. Demikian pula seorang yang dermawan, infak fisabilillah itu merupakan amal yang subhanallah memiliki banyak kebaikan. Sedekah itu amalan yang ajaib, yang penuh dengan keajaiban. Namun ketika salah menempatkan niatnya bukan karena Allah, maka sedekah tersebut tidak akan berbuah pahala, bahkan tidak akan melahirkan keajaiban, justru akan melahirkan malapetaka. Demikian pula orang yang berjihad di jalan Allah. Maka ikhwani fillah, ikhlas ini merupakan satu amalan yang betul-betul harus kita pastikan ada di dalam setiap amal-amal kebaikan kita. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum,
salah seorang ulama yang bernama Dhunun al-Misri, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, menyebutkan ada 3 alamat, 3 tanda orang itu ikhlas. Ya, beliau menyebutkan ada 3. Ya, walaupun 3 ini tidak bukan sebagai pembatasan ya, tapi setidaknya ada 3. Kata beliau yang pertama, orang yang ikhlas itu istiwa'ul madhi wadzam. Dipuji atau dicela itu sama. Dia tetap beramal. Artinya orang mukhlis itu tidak terpengaruh dengan komentarnya orang. Itu salah satu ciri orang yang ikhlas. Kalau antum beramal gara-gara orang, terpengaruh gara-gara orang, baik beramal atau menghentikan amal kebaikan gara-gara manusia, berarti kita belum menjadi seorang yang mukhlis. Dipuji dia tidak kemudian meninggi, dicaci maki dia tidak menghentikan amal kebaikannya. Maka hati-hati jangan sampai kita beramal karena dipengaruhi oleh manusia. Kita sedekah, meningkatkan sedekah gara-gara dipuji orang. Ente masya Allah ente ini sedekahmu luar biasa. Oh menilui gede anak. Besok datang lagi sedekah, besok lebih hebat. Ternyata dia meningkatkan kuantitas sedekahnya, bukan karena Allah tapi karena manusia. Hati-hati. Demikian pula orang beramal kemudian menghentikan amalnya gara-gara manusia, dia bukan orang yang mukhlis. Awalnya semangat memberi nasihat, tapi ketika dicaci maki sama orang, kemudian dia berhenti memberi nasihat, berarti nasihatnya karena manusia. Orang yang berbuat karena Allah, pandangan manusia, penilaian manusia, komentar manusia itu seperti angin. Ya, sudah, tidak ada anunya. Bahkan kalau komentar-komentar tersebut tidak benar alias menyelisihi syariat, dia anggap seperti sampah. Sampah itu tidak kita toleh, tidak kita cium, apalagi kita ambil kalau tidak benar. Tapi kalau benar, komentarnya orang benar, itu sebuah nasihat yang harus menjadi bahan koreksi bagi kita. Maka yang pertama, orang mukhlis itu tidak terpengaruh dengan orang. Celaan, pujian bagi dia sama, istiwa. Yang kedua, kata Dhunun al-Misri, nisyanu ru'yatil a'mal. Dia melupakan semua amal-amal yang dia lakukan, amal-amal kebajikan yang dia lakukan. Tidak dihitung-hitung. Subhanallah, 10 hari Ramadan, hari pertama anak infak 10 juta, hari kedua anak infak 5 juta, hari ketiga dihitung kabeh sama dia. Hada khotor, bahaya ini Pak. Itu dapat menyebabkan orang tinggi, meninggikan dirinya, dapat menyebabkan orang ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari manusia. Kata para ulama, 2 hal yang harus kamu lupakan. Perbuatan baikmu kepada orang lain lupakan. Perbuatan baikmu kepada orang lain lupakan. Kesalahan orang lain kepadamu lupakan. Itu aman kita. Yang ketiga, kata Dhunun al-Misri, orang yang mukhlis adalah orang yang hanya mencari pahala di akhirat. Yang menjadi orientasi dia beramal itu balasan Allah di akhirat. Dunia sama sekali tidak dia lirik. Sekalipun kemudian dia mendapatkan balasan di dunia, itu merupakan karunia dari Allah, tapi itu bukan tujuan dia, Pak. Sehingga ketika beramal itu sama sekali tidak terbetik di dalam pikirannya pujian, ucapan syukur, apalagi materi, belas hilang. Itu orang mukhlis. Seringkali ketika kita menyampaikan hal ini, ada orang bertanya, bagaimana kalau saya infak sedekah? Saya juga ingin rezeki saya di dunia dilancarkan. Apakah tidak ikhlas? Ikhlas itu. Selama kita ingin mencari balasan dari Allah, Allah ngasih saya ke rezeki di dunia, enggak apa-apa.
tapi tidak sesempurna orang yang betul-betul murni tanpa melihat balasan di dunia. Sehingga ikhlas itu bertingkat-tingkat, Pak. Tapi kalau kita beramal kemudian berharap, ya Allah karuniakan rezeki kepada saya, itu tidak merusak keikhlasan. Saya sedekah, ya Allah jadikan sedekah saya sebagai sarana untuk kesembuhan diri saya, tidak merusak ikhlas. Namun sekali lagi yang paling sempurna itu tidak ada keinginan untuk dibalas di dunia, fokusnya hanya akhirat. Itu kata Imam Dhunnun al-Misri, salah satu 3 tanda keikhlasan. Sebagian ulama berkata di antara tanda keikhlasan istiwa'ud dhahir wal batin, ya, yang nampak maupun yang di dalam sama. Bahkan ikhwani fillah, yang di dalam terkadang lebih baik daripada yang dia tampilkan. Jangan menjadi orang yang kelihatan soleh di depan, dalamnya rusak. Di depan kelihatan matang, mohon maaf dalamnya kelihatan busuk dan karu-karuan. Sehingga dulu kalau ulama dulu itu seringkali kalau ketemu orang itu tidak menunjukkan kesolehan dia, biasa maksudnya, bukan maksiat, biasa. Tapi kalau sudah menyendiri, khalas, selesai sudah. Ya, kalau kita terkadang kebalik, ketemu orang masya Allah nunduk-nunduk kadang-kadang, zikir tasbihnya agak gede nih, ya. Tapi di rumah khalas pegang remote TV sudah. Ya. Sebagian, tidak semuanya seperti itu. Jangan seperti itu, ikhwani fillah. Demikian pula apa yang nampak dengan yang di dalam sama. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum senyum, pastikan hati kita juga senyum. Itu ikhlas. Pastikan ini memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana cara kita bisa ikhlas? Yang pertama banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta kemudahan dari Allah. Ikhlas itu susah, berat. Ibadah yang paling berat itu ikhlas ya akhi. Lebih berat daripada sholat, lebih berat daripada menggerakkan jasmani kita untuk sholat. Ibadah hati selalu lebih berat daripada ibadah fisik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mohon pada Allah. Yang kedua, ingat-ingat pahala ikhlas dan ingat-ingat ancaman orang yang tidak ikhlas. Itu juga akan memotivasi kita untuk ikhlas. Ingat, riya, pamer, ingin dipuji, itu menggugurkan amal kita, bahkan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Terus diingat-ingat itu. Yang ketiga, agar kita bisa ikhlas, biasakan amal-amal sir. Biasakan untuk melakukan amal-amal yang rahasia. Dan amal kita yang sudah rahasia jangan pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk apapun. Biasakan kita beramal dengan amalan yang rahasia. Tak perlu kita ikhwani fillah ngomong sama orang atau bertanya kepada orang yang nanti orang akan bertanya kepada kita. Kalau sudah sholat tahajud tidak ada yang tahu, khalas, paginya jangan satu kalimat keluar bahwa kita tadi malam melaksanakan ibadah. Sedekah pun demikian. Bahkan istri kita tidak perlu tahu. Kalau bisa istri kita pun tidak perlu tahu. Semua orang sudah tidak tahu, istrinya disampaikan. Bojo iki masya Allah loh infaki. Sedekah nih masya Allah. Istrinya akhirnya nyampaikan ke orang-orang, akhirnya semua masyarakat tahu, sehingga amalnya tidak jadi amalan yang tertutup. Hadzal ikhlas ya ikhwanu fillah. Biasakan. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan ada 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Begitu mulianya orang mukhlis. Salah satu orang yang mendapatkan keistimewaan di hari kiamat, orang yang sedekah bisadaqatin, dengan sedekah yang mana dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Maka membiasakan diri dengan amal-amal yang rahasia itu satu keutamaan yang luar biasa, dan itu melatih diri kita untuk ikhlas. Dan terakhir, Ramadan sebenarnya itu juga melatih jiwa kita untuk menjadi orang-orang ikhlas. Bukankah kita bisa menahan makan, menahan minum, menahan dari hubungan suami istri semata-mata karena Allah? Kalau kita bukan karena Allah, kita bisa mokel.
Di kamar mandi bisa mokel, di dalam kesendirian bisa mokel, tapi kita jaga. Kenapa? Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana yang sebetulnya harus kita terus kita bawa sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita pribadi-pribadi yang mukhlis, pribadi yang betul-betul meniatkan segala amal perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.